Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fadila Putri dengan NIM 19040099. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi sistem pengendalian manajemen dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama yaitu bab 1. Tentang sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan hal yang sangat penting bagi seorang akuntan terhadap karyawannya yang bertujuan untuk mencapai suatu perusahaan. Dalam sistem pengendalian manajemen ada beberapa sebab adanya pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya pengarahan. Pengarahan merupakan hal yang sangat penting dalam pengendalian manajemen. Jika tidak adanya pengarahan, maka akan terjadilah kesalahpahaman antara pihak yang berkaitan yang bisa mengakibatkan kegagalan dalam perusahaan. 2. Masalah motivasi. Motivasi merupakan hal yang sangat diinginkan setiap karyawan yang bertujuan untuk menjadikan karyawan bertanggung jawab, tekun, dan konsisten dalam pekerjaannya sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, keterbatasan individu. Kurangnya kemampuan, pengalaman, dan pelatihan sehingga dapat mempengaruhi kegagalan manajemen. Berikut beberapa hal yang terjadi dalam kegagalan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, kerugian finansial. Jika suatu perusahaan kegagalan pengendalian manajemen, maka akan merugikan perusahaan dalam bentuk aspek finansial. Hal ini berdampak pada biaya yang digunakannya. 2. Rusaknya reputasi. Jika terjadinya kegagalan pengendalian perusahaan, yang akan berdampak pada nama baik perusahaan sehingga membuat orang untuk berpikir bekerja sama. Ketiga, gagalnya bagi organisasi. Dampak buruk yang terjadi bagi perusahaan jika terjadinya kegagalan pengendalian manajemen yaitu terjadinya kebangkrutan perusahaan. Pencegahan dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu menghilangkan aktivitas. Suatu kerjasama yang dilakukan untuk menghindari masalah pengendalian yang berkaitan dengan kasus atau aktivitas dengan cara memberikan risiko. 2. Otomatisasi. Bagaimana perusahaan menghilangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dari manusia dan digantikan oleh mesin yang terbaik. Yang ketiga, sentralisasi. Sentralisasi terbagi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi pengambilan keputusan oleh top manajer, sedangkan desentralisasi merupakan pengambilan keputusan oleh top wewenang ke manajemen bawahnya yang tahu kondisi sebenarnya. Selanjutnya, dalam sistem pengendalian manajemen terdapat 4 macam tindakan. Yang pertama yaitu pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personal, dan pengendalian budaya. Pengendalian hasil yaitu bagaimana manajemen memastikan bahwa hasil kinerja karyawan sesuai dengan perusahaan. Bentuk-bentuk dasar pengendalian hasil antara lain yaitu yang pertama dimensi kerja. Hal apa saja yang terjadi faktor pendukung untuk hal-hal agar kinerja bisa tercapai. 2. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dibagi dua yaitu keuangan dan keuangan. Keuangan standarnya yaitu laba, sedangkan non keuangan standarnya yaitu pertumbuhan pada karyawan. 3. Pengukuran target kinerja dalam perusahaan. Dalam bekerja tentunya adalah target-target yang tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai. Yang keempat yaitu pemberian imbalan. Pemberian imbalan diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja kinerja yang bagus yang dapat memberikan dampak positif kepada perusahaan. Terus, mengapa pengendalian hasil penting bagi perusahaan? Karena pengendalian hasil memotivasikan kepada karyawannya apa yang diharapkan karyawan dan mendorong karyawan melakukan tindakan yang menciptakan hasil perusahaan yang diinginkan. Pengendalian tindakan adalah memastikan karyawan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan. Bentuk-bentuk dasar pengendalian tindakan. Yang pertama yaitu pembatasan perilaku. Suatu pengendalian tindakan yang bersifat memaksa, misalnya pembuatan peraturan terkait larangan bagi karyawan. 2. Penilaian tindakan. Melakukan penilaian sebelum melakukan tindakan dari karyawan yang dikendalikan. 3. Akuntabilitas atau tanggung jawab. Bagaimana seorang bekerja dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya. 4. Redundansi atau lebih banyak. Manajer memastikan lebih banyak karyawan, lebih banyak peralatan, dalam kata lain menyediakan sumber daya cadangan. Terus, mengapa pengendalian tindakan penting bagi perusahaan? Karena pengendalian membantu manajer mengetahui apakah telah tercapai atau tidaknya. Pengendalian personal adalah
Bagaimana meyakini atau memotivasikan apakah sudah memberikan atau bekerja sesuai dengan standar di perusahaan. Bentuk-bentuk dasar pengendalian personal yang pertama yaitu seleksi dan penempatan. Hal ini memastikan perusahaan tidak salah dalam mendapatkan karyawan dan bekerja sesuai dengan keahliannya. 2. Pelatihan, penambahan skill kepada calon karyawan sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan karyawan tidak bingung atau canggung. 3. Desain pekerjaan dan resourcing. Bagaimana manajer memastikan karyawan dengan nyaman dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan mengapa pengendalian personal penting dalam perusahaan? Karena membantu karyawan untuk memahami apa yang diinginkan perusahaan dan membantu memastikan tiap karyawan mempunyai kemampuan yang dibutuhkan melakukan pekerjaan yang baik. Pengendalian budaya. Bagaimana manajemen perusahaan memastikan budaya perusahaan sampai ke karyawan sehingga karyawan memahami budaya tersebut. Bentuk-bentuknya dalam dasar pengendalian budaya yang pertama yaitu kode etik. Hal ini menjadi tolak ukur yang digunakan untuk membatasi batasan seorang karyawan dalam sebuah perusahaannya. 2. Imbalan. Memberi imbalan jika tercapainya suatu tujuan yang diinginkan, contohnya seperti bonus dan promosi jabatan. 3. Transfer antar perusahaan. Bagaimana perusahaan dapat menyebarkan karyawannya untuk mengembangkan atau menyebarkan budaya perusahaan. Yang keempat, tone at the top. Manajer harus konsisten dan berperilaku bersikap yang harus sesuai dengan budaya perusahaan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, ketatnya sistem pengendalian. Ketatnya sistem pengendalian memberikan jaminan lebih bahwa karyawan akan bertindak untuk kepentingan terbaik untuk organisasi. Pengendalian yang baik yaitu pengendalian yang meningkatkan probabilitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Adanya beberapa hal ketatnya sistem pengendalian. Yang pertama yaitu ketatnya pengendalian hasil. Dimensi hasil yang harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya target kinerja harus spesifik. Hasil kerja yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan diinternalisasikan oleh karyawan yang disikap dikendalikan. 2. Ketatnya pengendalian tindakan harus dengan ketat hanya jika besar kemungkinan bagi karyawan untuk terus-menerus terlibat dalam semua tindakan yang penting atau keberhasilan operasi dan terlibat dengan tindakan yang merugikan. Yang ketiga, ketatnya pengendalian personal. Bagaimana dalam organisasi sosial dan volunteer yang biasanya kebanyakan volunteer sangat puas hanya dengan melakukan kebaikan sehingga termotivasi untuk melakukan dengan baik. Hal ini dikatakan pada bisnis yang berorientasi pada laba. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu biaya sistem pengendalian. Biaya sistem pengendalian ada dua yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berkenaan dengan aktivitas pengendalian, sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak langsung dapat merugikan perusahaan. Biaya tidak langsung terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perubahan perilaku, efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan. Kedua, gamesmanship untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk menaikkan indikatornya. Yang ketiga, perilaku negatif. Serangkaian pengendalian yang digunakan terkadang menyebabkan efek negatif terhadap perilaku ketegangan pekerjaan dan konflik. Keempat yaitu penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan termasuk biaya yang tidak langsung yang mempekerjakan yang seharusnya dikerjakan pada saat ini atau hari ditunda menjadi beberapa hari bahkan seminggu ke depan. Waktu dalam penundaan tersebut tentu menambah biaya dalam pekerjaan. Baiklah, sekian dari pemahaman saya tentang sistem pengendalian manajemen dari bab 1 sampai dengan bab 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.